saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini menurut saya itu sangat membantu untuk menetralisir gitu ya. Halo, jumpa kembali sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, video kita kali ini kita akan membahas topik terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan mendapat banyak reaksi ya dari beberapa tokoh politik dan juga netizen gitu ya. Jadi setelah selesai pemilihan umum, presiden dan Surya Paloh bertemu, dan kita tidak tahu ya siapa yang memulai ya, siapa yang mengundang, siapa yang diundang ya. Dari kubu Partai Nasdem mengatakan bahwa yang mengundang adalah istana, tetapi dari istana mengatakan bahwa yang minta diundang adalah dari Nasdem. Oke lah, tapi Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa tidak penting siapa yang mengundang ya, tetapi yang penting adalah kebermanfaatan dalam pertemuan itu ya. Dan saya kira reaksi banyak tokoh politik ya ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh ya, katakanlah dari capres nomor urut 1 ya, Anies Baswedan, dan juga beberapa tim suksesnya, mereka mengatakan bahwa ya ini pertemuan oke lah, boleh-boleh saja terjadi pertemuan, tetapi Surya Paloh atau Partai Nasdem tentu akan tetap berada pada rel yang sama bersama Timnas 01, yaitu mengawal perubahan gitu ya. Kemudian dari PKB ya, PKB justru menyayangkan bahwa pertemuan ini tanpa konsolidasi. Jadi mungkin menurut mereka Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi tapi tidak memberitahu Timnas, kira-kira begitu ya. Jadi begini sahabat TV Demokrasi sekalian, saya kira memang pertemuan-pertemuan seperti ini sangatlah penting ya, karena kita baru saja selesai melaksanakan sebuah kontestasi politik yang luar biasa yang membuat semua dalam keadaan tegang gitu ya, masing-masing kubu ya, masing-masing kelompok ya, tentu karena berbeda dukungan, berbeda arah politik dan sebagainya, sehingga saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini menurut saya itu sangat membantu untuk menetralisir gitu ya. Karena pertarungan semacam ini kalau di tingkat elit itu ya saya kira biasa-biasa saja, dan memang akan sangat mudah untuk cair gitu ya. Elit itu ketika bertemu maka selesai. Tetapi justru dampak paling buruknya itu adalah di lapisan masyarakat paling bawah gitu ya. Orang bisa gontok-gontokan sampai berbulan-bulan bahkan tahunan. Sehingga pertemuan-pertemuan yang menurut saya lebih awal semacam ini, saya kira dampaknya akan baik sekali untuk rekonsiliasi di tingkat atau lapisan masyarakat paling bawah ya. Dan kita ya mendengarkan cuplikan pernyataan Presiden Jokowi ya. Jokowi mengatakan bahwa saya ini adalah sebagai jembatan ya. Jadi kalau namanya jembatan itu artinya apa? Artinya bahwa sebagai penyambung ya. Jembatan itu artinya Jokowi menyiapkan jalan ya. Jadi ketika Jokowi membangun komunikasi dengan tokoh politik yang lain ya, saya kira Jokowi sedang menyiapkan jalan untuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan ini. Kemudian pernyataan yang sama juga datang dari kubu Surya Paloh melalui salah satu pimpinan Partai Nasdem. Dia mengatakan bahwa memang pertemuan ini kan untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi perpecahan di bangsa ini akibat pemilu gitu ya.
Jadi saya kira ada tanda-tanda baik dalam pertemuan ini, sehingga menurut saya memang pertemuan-pertemuan semacam ini harus semakin diintensifkan lagi, ya tidak hanya sebatas pada Surya Paloh, tetapi mungkin dengan tokoh-tokoh politik yang lain, katakanlah Megawati dari PD Perjuangan atau Caimin dari PKB, bertemu dengan Presiden Jokowi, bertemu dengan Prabowo Subianto. Saya kira komunikasi-komunikasi semacam ini sangat membantu untuk menetralisir supaya jangan terjadi perpecahan di lapisan masyarakat paling bawah. Jadi saya kira kita harus memberikan dukungan kepada elit politik untuk melakukan ya komunikasi atau bertemu setelah kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi yang namanya pemilu. Elit bertemu, maka saya kira lapisan masyarakat paling bawah itu akan berangsur-angsur pulih gitu ya. Lalu yang berikut ya sahabat TV Demokrasi sekalian, saya kira pertemuan ini tentu berkaitan erat ya dengan koalisi pemerintahan ke depan ini ya. Karena dari pernyataan Presiden Joko Widodo ya saya kira kita sudah bisa membaca ya bahwa Presiden Jokowi menyatakan diri sebagai jembatan gitu ya. Jadi artinya Presiden Jokowi mungkin ya berkomunikasi dengan Surya Paloh, mungkin mengajak Surya Paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintahan 5 tahun ke depan yang nantinya dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Tetapi menurut saya memang pemerintahan ini memang butuh yang namanya oposisi. Jadi tidak mesti semua harus ditarik ke dalam pemerintahan ya. Tidak mesti semua harus berada dalam pemerintahan, tetapi biarkanlah kelompok lain menjadi oposisi gitu ya. Katakanlah Anies Baswedan ya sudah menegaskan berkali-kali bahwa dirinya tidak akan terkecoh, dia akan tetap berada pada rel perubahan gitu ya. Jadi pernyataan Anies Baswedan itu sudah memastikan bahwa kalau memang dia diajak untuk bergabung ke pemerintahan, pasti dia akan menolak ya. Demikian juga saya kira pernyataan dari Profesor Mahfud MD juga saya kira tegas, jelas ya. Mereka akan tetap berada di luar pemerintahan, dan juga pernyataan dari beberapa politisi PDIP. Jadi menurut saya ya saya kira tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan, kemudian Mahfud MD, kemudian partai seperti PDIP, PKS itu mungkin kemungkinan besar ada di jalur oposisi, dan saya kira itu akan sangat menyehatkan perjalanan pemerintahan ini 5 tahun ke depan. Karena oposisi yang berkualitas itu sangat membantu menyehatkan demokrasi, sangat membantu jalannya roda pemerintahan. Dan saya kira pemerintah sadar betul bahwa kritik yang paling baik ya atau analisis yang berkualitas itu biasanya datang dari kelompok oposisi gitu ya. Jadi saya kira suara-suara oposisi itu memang sangat membantu pemerintah untuk mengoreksi kebijakan, untuk mengambil kebijakan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Jadi misalnya kalau memang PDI tetap tetap kokoh berada di oposisi, kemudian Anies Baswedan tetap kokoh berada di oposisi, kemudian Profesor Mahfud MD, Ganjar Pranowo tetap kokoh berada di oposisi, saya kira kita perlu memberikan apresiasi ya, perlu memberikan jempol kepada tokoh-tokoh ini, kepada partai-partai ini, karena mereka ini adalah orang-orang yang ingin supaya demokrasi di bangsa ini sehat. Mereka ini adalah orang-orang yang ingin membantu pemerintahan ini 5 tahun ke depan, tetapi melalui jalur oposisi. Jadi saya kira itu adalah hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Mantap, salam demokrasi.